dan abdu rasuluh. Raditu billahi robba wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Panjenenganipun Ustaz Muhammad Ghazali MA ingkang kula hormati, para bapak dalah para ibu sederek sedaya ingkang tansah kula hormati, ugi ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sumangga sareng mugi-mugi kawulijengan kesarasan karaharjan tansah tumanduk dumateng kita sami. Amin. Para bapak dalah para ibu ingkang kula hormati, abilmi wonten injing menika tansah pikantuk ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bapak wonten injing menika kita taksih wonten ing wulan Syawal, sehingga tentu kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita, dan juga harus tetap mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang telah kita perjuangkan selama 1 bulan. Ini semuanya menjadi PR kita untuk selalu istiqomah, yaitu selalu meramadankan diri, meramadankan hidup selama 11 bulan ke depan, sehingga kita betul-betul bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu la'alakum tatakun. Untuk itu saya bacakan sebuah hadis yang hadis sudah sering disampaikan oleh Ustaz Ghazali dan Ustaz yang lain. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsi wa huwa maghbunun, wa man kana yaumu syarran min amsi fa huwa mal'unun. Jadi Bapak Ibu, bulan Syawal ini kita yang duduk di masjid ini terbagi menjadi 3 golongan manusia. Golongan manusia yang pertama adalah yaitu golongan orang yang robihun, yaitu orang-orang yang lebih baik amal ibadahnya daripada sebelum Ramadan. Jadi orang-orang yang berhasil menempuh mujahadah Ramadannya, yaitu orang-orang yang ditandai dalam bulan Syawal ini ada peningkatan yang signifikan. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang robihun, orang-orang yang betul-betul lebih semangat ibadahnya, lebih meningkat amal solehnya. Ini yang harus kita raih setelah Ramadan ini. Adapun yang kedua, yaitu orang-orang yang maghbunun, orang-orang yang rugi, orang-orang yang stagnan setelah digembleng Ramadan sesasi utuh, panggahai, tidak ada peningkatan sama sekali. Ini termasuk orang yang rugi. Kira-kira kita termasuk yang mana kira? Apakah justru yang lebih jelek, yaitu mal'unun, lebih jelek? Ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu mari kita mawas diri pada diri kita masing-masing, apakah kita bulan Syawal ini sudah ada peningkatan-peningkatan yang betul-betul signifikan, mulai dari sholatnya semakin khusyuk, semakin disiplin tepat waktu, jamaah 5 waktu selalu tertib, tidak pernah ketinggalan, dan selalu datang awal sebelum dikumandangkan azan, sudah berada di shop pertama setiap sholat jamaah. Subuhnya datang awal sebelum muadzin dikumandangkan, zuhurnya juga begitu, sudah datang lebih awal sebelum dikumandangkan azan, sudah berada di shop pertama. Asarnya juga begitu, maghribnya begitu, isaknya, selama 5 waktu selalu konsisten menjaga, yaitu nilai-nilai Ramadan sebagaimana ketika kita Ramadan. Ini Bapak, pertama sholat jamaah 5 waktu ini menjadi parameter utama sebagai parameter ketakwaan kita. Yang kedua yaitu sholat rawatibnya. Gimana sholat rawatibnya? Kira-kira selama Syawal ini apakah ada yang gang kira-kira? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Minimal 10 rakaat atau 12 rakaat. Ini harus istiqomah. Barang siapa yang istiqomah sholat rawatib 12 rakaat,
akan dibangunkan istana di surga. Kira-kira Bapak gimana kira sampai hari ini? Rawatibnya pernah ketinggalan enggak kira-kira? Rawatib 12 ini. Barang siapa yang istiqomah sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 12 rakaat akan dibangunkan istana di surga. Tidak ingin kira-kira ibu bapak? Pernah tidak ketinggalan selama Syawal ini rawatib itu? Kemudian sholat jamaah 5 waktu sudah pernah terlambat kita, mafruk terlambat sholatnya. Mari bapak, mulai Syawal ini saya akan komitmen sebelum Masjid Al-Ghazali adzan saya sudah berada di masjid. Mari kita komitmen itu. Itu harus dimulai dari Ramadan, Pak. Jadi saya awali dari Ramadan. Jadi yang bisa merubah secara radikal itu adalah Ramadan itu. Jadi momentum Ramadan itu momentum yang memang luar biasa, dahsyat untuk merubah karakter kita. Oleh karena itu setelah Ramadan ini betul-betul terjadi suatu perubahan secara radikal, baik keimanan kita, ibadah kita, dan akhlakul karimah kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kesempatan ini yaitu kami akan sedikit mengupas tentang yaitu nilai-nilai Ramadan yang harus tetap kita dawamkan dalam bulan-bulan 11 ke depan ini tentang akhlakul karimah. Karena buah daripada ibadah Bapak, buahnya ibadah sholat, buahnya ibadah haji, buahnya ibadah zakat, buahnya ibadah sedekah, semua itu semuanya adalah puncaknya adalah akhlakul karimah. Ini Ibu, lewat sholat atau seruak kebekai ngopo, centak-centuk sregep, ning lek akhlaknya tidak baik, semuanya itu tidak ada artinya. Haji ini ping 10 bolak-balik haji, ning akhlaknya tetap tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, tidak lebih baik, itu semuanya juga tidak ada artinya Ibu. Jadi esensi ibadah itu semuanya buahnya, puncaknya adalah akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin kang sempurna imannya adalah orang mukmin yang memiliki budi pekerti yang mulia. Ini Ibu mari. Jadi wong mukmin ki sing sempurna imane ya kuwi wong mukmin sing duweni akhlak sing luhur. Budi kang bagus, tandang tanduk, solah bawa, muna-muni ingkang tansah mencerminkan yaitu budi pekerti yang mulia. Dan budi pekerti yang mulia itu Ibu sumbernya dari mana kira-kira? Monggo Ibu, siapa yang jawab? Sumber daripada budi pekerti yang bagus, akhlak sing luhur, akhlak yang mulia itu sumbernya dari mana Ibu? Monggo, Ibu jawab. Tak kayak hadiah iso. Monggo Bu. Dari hati yang ingkang kados pundi Ibu? Hati yang baik, hati yang suci. Monggo Mbah mriki Mbah. Kayak hadiah Mbah. Luar biasa Mbah ini. Ya Allah, luar biasa kan Mbak nggih. Nah, matur suwun Mbak nggih, mugi bermanfaat nggih. Nggih zikir. Nah. Zikire ibu-ibu dikran kasiran lek iso sedina itu ora kurang dari 1000 istighfar. Minimal itu 1000 istighfar itu. Sampun nggih Bapak nggih. Mbah, sampun dihitung istighfar ping 1000 minimal. Nah, diusahakan mari mulai pagi ini saya target minimal istighfar ping 1000 minimal. Ini amalan yang utama istighfar ada. Mari. Yang kedua adalah sholawat. Barang siapa yang sholawat 1 kali, ya Allah berselawat 10 kali. Mari istighfar Ibu, kita perbanyak lisan kita basahi dengan zikrullah. Bahkan besok orang-orang yang di surga Ibu, orang-orang yang berada di surga itu
yang sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa itu sek getun. Napa Pak disebabnya getun apa? Pak Yono. Kok getun lho? Lah niki sing warga wis midodarine dicepaki apa peneng ya, sudah datang dengan sendirinya. Ya, apa kira? Kok sik getun yo? Apa kira-kira sing digetuni? Napa Pak Yono kira-kira? Pak Yono ini double ya ini. Pak Yono ini ke guru kula ingkang etan niku. Pak Yono. Napa Pak Yono apa kira-kira? Kok sik getun apa yang digetuni niki? Napa Mbah Yan? Kurang? Lah, ini kemarin pengajian wonten Zazuli. Jadi orang-orang yang tidak banyak berzikir itu besok di surga menyesal. Zikrullah ini loh. Wis ning swarga menyesal mengapa saya dulu di dunia tidak banyak berzikir. Oleh karena itu, marilah zikran katsiran, zikir yang sebanyak-banyaknya, lesan kita basahi dengan zikrullah. Nah ini, monggo Bapak Ibu, mulai hari ini mari lesan kita basahi dengan berzikir, banyak istighfar, lek iso sedina paling tidak kurang daripada 1000 kali untuk istighfar. Lek iso luwih saka 1000. Ngoten. Ini mari ya kita semangati. Jadi memang Syawal itu semangat beribadah, semangat mujahadah ditandai dengan Syawal ini. Oleh karena itu Ibu, pada kesempatan ini tadi yaitu akmalul mukminina imanan ahsanul khuluqa. Wong mukmin kang sempurna imane yaiku wong kang mukmin ya kuwi ingkang gadahi budi pekerti yang mulia. Dan salah satu budi pekerti yang mulia Ibu yang telah kita bangun di dalam Ramadan adalah saling menyayangi. Nah, ini saling mencintai. Jadi ada sebuah ungkapan dari Jalaluddin Rumi, ungkapan Ibu, bahwa dengan hidup yang hanya sepanjang setengah tarikan nafas ini, jangan tanam apapun kecuali cinta. Kecuali cinta. Bahwa dengan hidup yang hanya sepanjang setengah tarikan nafas ini, jangan tanam apapun kecuali cinta. Ini artinya apa Ibu kira-kira ini? Artinya memang hidup ini harus saling menyayangi, saling mencintai. Tidak mungkin kita bisa terjadi seperti ini apabila kita tidak saling menyayangi. Seorang ibu mencintai putranya, seorang putra mencintai bapak ibunya. Di antara kita dengan sahabat saling mencintai, saling menyayangi. Ini semuanya merupakan suatu budi pekerti yang mulia. Oleh karena itu dalam mewujudkan yaitu yang saya sampaikan dalam tema kami mikro moment of love, yaitu peristiwa-peristiwa kecil yang bisa menumbuhkan rasa cinta. Itu diantara ya kita ketemu saling menyapa, ketemu saling mengucapkan salam, saling gupuh aro, saling menyapa, saling tanya-menanya. Kemudian kita bawakan oleh-oleh sekecil apapun untuk kita semuanya, saling memberikan hadiah. Itu semuanya akan menjadikan kita untuk menambah rasa sayang menyayangi di antara kita. Dan di antara ibu-ibu termasuk ketika kita ketemu dengan orang di jalan, juga kita ada perasaan welas asih, kemudian ada perasaan kasihan, kita doakan. Ini juga merupakan suatu wujud daripada micro moment of love. Kira-kira sudah dipraktekkan dari Ibu? Dulu sudah pernah saya sampaikan. Setiap keluar dari rumah itu ketemu siapa saja kita doakan. Sahabat gini Mbak. Setiap keluar dari rumah ketemu siapa saja kita doakan. Ketemu tukang bakso kita doakan, diberikan keberkahan rezeki, diberi kesehatan. Ketemu tambal ban kita doakan.
ketemu orang jualan es kita doakan, ketemu warung pecel kita doakan, ketemu sahabatnya kita doakan, ketemu siapa saja dalam hati kita doakan setiap saat kita keluar dari rumah kita. Dan selalu mengucapkan salam ketika kita keluar dari rumah. Ya, jangan lupa yang naik kendaraan motor mengucapkan salam kepada orang yang naik sepeda, yang orang naik sepeda mengucapkan salam orang yang berjalan kaki, orang yang jalan kaki mengucapkan salam orang yang duduk, orang yang sedikit mengucapkan salam orang yang banyak. Ini mari kita praktekkan. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabu awwala adlukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam bainakum. Ini menarik Pak kata sini. Kalian tidak akan bisa masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang ada ini tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Jadi kuncinya masuk surga itu adalah iman, akidah salimah. Ya. Kalian tidak akan beriman, tidak dikatakan beriman sehingga kalian itu saling mencintai, saling menyayangi. Jadi urung dijenenge iman, lek awake dhewe itu dereng saling menyayangi, saling mencintai di antara kita. Sehingga tidak ada peluang untuk saling membenci. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan di antara kita untuk saling membenci, saling mendengki di antara kita. Jadi itu semuanya wujud daripada proses Ramadan. Betul-betul mari kita jernihkan hati kita, memiliki hati yang suci seperti yang dikatakan Mbak tadi. Kuncinya hatinya bersih. Hati yang bersih itu akan mencerminkan yaitu akhlakul karimah. Dan karena puasa ini adalah merupakan bagian daripada tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa kita. Dan dalam buku Kuantum Ikhlas, banyak sudah membaca. Saya pernah membeli buku Kuantum Ikhlas itu ada catatan kecil di situ. Dan pernah saya tulis di dalam halaman berapa itu. Di situ bunyinya begini. Puncak ketakwaan. Sedangkan puasa itu endingnya takwa lagi. Puncak ketakwaan di dalam buku Kuantum Ikhlas itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Memang leres. Kuncinya manusia itu adalah hati yang bersih. Qalbun salim. Ya, qalbun salim. Hati yang bersih ini akan bisa mencerminkan perilaku, amal, perbuatan yang juga bersih, yaitu memiliki akhlakul karimah. Jadi ternyata betul puasa ini dalam rangka pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, sehingga dengan hati yang bersih itulah merupakan suatu kunci untuk menjadi ahli surga. Ada suatu cerita guys tadi. Sahabat Nabi yang disebut Nabi menjadi ahli surga itu, ya, oleh Nabi disebut ahli surga, penduduk surga. Ya, para sahabat juga terkejut ingin tahu amalannya apa. Ternyata sahabat Nabi ingin menginap di rumahnya 3 hari 3 malam. Ternyata mereka bukan ahli tahajud di rumah itu, bukan ahli puasa. Bengi ora tahajud ternyata. Diselidiki selama 3 hari, kok ya lek bengi ora tahajud. Kok juga tidak puasa. Biasa-biasa tidak ada punya keistimewaan apa saja, apa-apa. Ternyata apa, Pak? Setelah mereka pulang, kemudian ditanya, napa sejatose keistimewaan panjenengan niku kok dening Kanjeng Nabi pun sebut menjadi ahli surga itu. Ternyata tiang kala wau wong sing tansah inggih menika saben-saben badhe sare inggih nguwataken
Ngeten, aku ora duwe apa-apa, bondo ora duwe jabatan, tidak punya apa-apa. Yang saya miliki adalah kecintaan saya kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, dan kecintaan kepada sesama manusia. Dan setelah menjelang tidur, saya kuatkan kecintaan itu, dan saya tidak punya rasa benci, tidak punya rasa iri kepada siapapun juga. Ini ibu buahnya wong atine resik itu. Ibu sampun nggih, lek badhe sare sampun ngiyataken ngaten. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada semua muslim, dan tidak punya rasa benci, tidak punya rasa dengki dalam hati kita kepada siapapun juga, dan selalu mendoakan kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita ketika tidur itu, mau tidur itu, didongakne wong-wong sing pernah menghibah kita, yang mungkin menyakiti kita, ya, mungkin menfitnah kita doakan ketika menjelang tidur itu. Hebat bener. Sudah biasa dereng Ibu Bapak. Lek badhe sare. Sampun ndongakne dereng dumateng tiang-tiang yang pernah mendolimi kita, menyakiti kita, menyinggung perasaan kita. Didongakne sebelum tidur. Lek dongane pun Duh Gusti, mugi-mugi tiyang ingkang kala wingi ndhemi kula, tiyang ingkang kala wingi ngencepi kula, ingkang kala wingi misui kula, dipun pangapunten dening Gusti Allah. Hebat bener Ustaz. Jajal lek nek monggo ngene hebat bener. Pantes ndak kira-kira jadi ahli surga. Karena apa? Hatinya bersih, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa benci, tidak punya rasa iri kepada siapa juga, dan selalu mendoakan kepada orang-orang yang pernah mendolimi kita. Nek lek wong ben kula didolimi ngono iki, titenono. Titenono. Dadi godhong moh nyewek, dadi banyu moh nyiwuk, lek mlaku nyang omahku tak cukel tripake. Iki lek wong kene lho Ibu. Dadi lek wong basa pun bener saya. Mboten insyaallah selalu mendoakan. Kanten nggih? Monggo siji mawon niki. Mari menjelang tidur, satu, menguatkan kecintaan kita kepada Allah, menguatkan kecintaan kita kepada Rasul, menguatkan kecintaan kepada sesama manusia, tidak punya rasa benci, tidak punya rasa dengki kepada siapapun juga, dan kita doakan orang-orang yang pernah mendolimi kita, orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah menghibah kita, orang-orang yang telah menyinggung perasaan kita ketika menjelang tidur. Pun niki mawon pangajian ben kata-kata Ustaz Wali, iki matane sak pirang-pirang, iki mungkin malah boten sampai, malah boten lebu. Biasanya pengajian 5 menit masuk, les 15 menit tidak masuk, kata nggih. Kata buat nggih, pun niku penting. Napa Ibu? Berdoa sebelum tidur, menguatkan cinta kepada Allah, pada Rasul, kepada sesama manusia, dan kita doakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Ya, dan yang terakhir satu aja, yaitu selalu menyebarkan salam. Absus salam. Yaitu mendahului salam, jangan sampai kedahulu. Saya tadi sudah kalah satu ronde dengan Pak Yono. Sudah didahului salam saya. Kalah satu ronde saya. Mesti saya mendahului, saya didahului. Pak Yono termasuk orang yang lebih mulia di hadapan Allah daripada saya. Kenapa? Mendahului salam. Orang yang paling utama, orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang selalu ketemu mendahului salam. Dan itulah tawadhu. Tawadhu Pak Yono itu. Tandane wong tawadhu itu menyapa duluan, senyum duluan, salam duluan. Ini tanda tawadhu. Ini menurut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bersabda, puncak tawadhu adalah orang yang lebih dulu mengucapkan salam ketika ketemu saudara yang muslim. Itu puncak tawadhu. Sudahkah kita menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, selalu menyapa duluan, senyum duluan, mau mengucapkan salam duluan, ketemu siapapun juga. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.